Baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu punggawa Rumah Sakit Islam Jakarta di mana saja, baik yang pusat Ciput apa namanya, Cempaka Putih. lupa namanya. Cempaka Putih, Ustadz. Cempaka Putih, kok bilang Ciputat. Cempaka Putih, Pondok Kopi dan lain-lainnya ya. Dan Sukapura. Sukapura. Bunga Rampai juga Rampai Ustadz. ada juga Ustadz. Banyak sudah sekarang. Alhamdulillah yang insya Allah menjadi pejuang-pejuang untuk menyehatkan umat. Amin ya rabbal alamin. Menyehatkan umat, apalagi di masa pandemi ini merupakan ujian dari Allah kepada kita. Kalau menurut hadis Aisyah itu pandemi atau wabah ini dikatakan oleh Nabi SAW dari hadis Aisyah itu, yang pertama adalah azaban liman yasha. Pandemi merupakan azab bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini bahasa nabinya halus ya, azaban liman yasha. Tidak itu Mbak Adi minta lakban. Tidak disebutkan azaban lil kafirin, tapi azaban liman yasha. Menjadi azab bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, tapi Nabi juga mengatakan wa rahmatan lil mu'minin. Jadi musibah ini juga merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Memang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini bagi orang mukmin semuanya adalah sebuah kebaikan. Nabi katakan ajaban li amril mu'min wa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa li mu'min in asabathu dharra sabara fa huwa khairul lah wa in asabathu sarra syakara fa huwa khairul lah. Jadi kalau mendapatkan kesusahan, kesedihan, kesulitan, orang mukmin bersabar dan itu merupakan kebaikan, rahmat Allah juga. Tapi apabila mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur dan itu juga merupakan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga bagian dari menggandakan amal saleh yang menjadi topik kita hari ini ya. Nah, saya akan membagikan screen saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti filenya bisa saya kirim kepada panitia. Nah, menggandakan amal soleh itu tema yang diberikan oleh panitia. Tetapi saya beri embel-embel konsep dan aktualisasi ihsan dalam kehidupan. Nah, kita akan mulai dari surat yang pendek tetapi sangat padat isinya. Di dalam tafsir 17 kelompok ayat Al-Quran Kiai Dahlan itu disebutkan bahwa wal asri, surat wal asri itu beliau mengutip dari pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa apabila Allah tidak menurunkan yang lain
untuk umat ini, maka surat Wal Asri ini telah mencukupi untuk umat Islam. Maka dulu Kiai Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah, ada kelompok-kelompok pengajian yang beliau beliau bimbing, namanya pengajian Wal Asri. Mungkin kalau orang Jogja menyebutnya malah pengajian Wal Ngasri. Gitu ya. Kalau Jakarta ya Wal Asri. Gitu. Karena ini kita di Jakarta ya Wal Asri. Nah, di dalam Wal Asri itu ya, Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Suaranya kok nggak ada ya? Demi masa, demi waktu asar. Bahkan ada yang menyebut demi waktu asar. Berarti kalau asar itu sudah menjelang maghrib. Nah, kita harus bersiap-siap, waktunya sempit, sudah jelang maghrib. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Nah, ini saya kutipkan tafsir singkat yang disebut dengan tafsir Al-Muyassar. Ini yang sering saya pakai ya. Karena mudah, padat, lurus, ya. Tidak neko-neko dalam memahami Al-Quran. Ya. Dan ini dulu sering dibagikan kitab tafsir ini secara gratis di forum-forum Muhammadiyah. Ketika kita masih punya tokoh besar kita, Kiai R. Fahrudin dan juga Pak Lukman Harun yang penting. Ya. Beliau hubungan dengan Timur Tengah bagus, sehingga sering dapat kitab-kitab mungkin kontainer atau truk berisi kitab dibagikan ke pondok-pondok pesantren atau madrasah Muhammadiyah dan juga forum-forum seperti Tanwir dan sebagainya. Nah, di dalam tafsir At-Tanwir itu tafsir Al-Muyassar yang juga menjadi salah satu rujukan At-Tanwir, tafsir At-Tanwir PP Muhammadiyah itu wal asri ditafsirkan di sini aqsamallah bid-dahr. Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, dengan waktu asar. Kenapa di sini disebut lima fihi min ajaibi qudratillah adalah ala azamatihi. Nah, jadi di sini menyebutkan bahwa waktu itu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu karena mengandung keunikan, keajaiban tentang kekuasaan Allah yang juga menunjukkan atas keagungannya. Ini kan sekalian para Bapak Ibu, para medis, tenaga medis, baik itu dokter, mungkin perawat, mungkin juga tenaga-tenaga yang lain, administrasi yang lain, nah, sekaligus bagaimana mencoba meraba-raba Arab gundul. Arab gundul. Di situ Allah bersumpah demi waktu karena itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan keagungannya. Tentang waktu itu sendiri mengandung makna yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kemudian juga disebutkan di ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, itu disebutkan bahwa ala anna bani Adam, bahwasanya Bani Adam, manusia, ya, anak keturunan Adam itu lafi halakatin, sungguh dalam keadaan hancur. Halakah itu rusak atau ya hancur atau rusak atau mati. Wa nukson, dan kekurangan, banyak kekurangan. Ini yang makna dari khusr atau kerugian tadi. Manusia itu dalam keadaan hancur hidupnya dan juga segalanya penuh dengan kekurangan. Ini untuk menggambarkan ini semua manusia tanpa kecuali seperti itu. Tapi juga ayat ini atau dua ayat ini sekaligus menunjukkan di sini wala yajuzu lil abdi ayyuksima illa billah.
Jadi kalau kita hamba-hamba Allah ini tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Jadi demi Allah wallahi. Kalau Nabi menyebut Allah itu dengan kata-kata misalnya walladzi nafsi biyadihi, itu maksudnya juga wallahi. Jadi sumpah untuk manusia, untuk hamba hanya boleh dengan nama Allah. Karena di sini disebutkan fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Bagi manusia bersumpah dengan selain nama Allah, selain Allah adalah bagian dari kemusyrikan. Misalnya demi apa? Demi kekuasaanku, demi jabatanku, nah, itu tidak boleh. Maka demi Allah atau demi zat yang menguasai diriku, yaitu Allah. Ini sumpah untuk makhluk. Tapi lil khaliq, untuk Allah, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Apa saja, sumpah tentang waktu, ada wal asri, ada wasyamsi, ada wal fajri, ada wad duha, ada wal laili. Bahkan juga makhluk-makhluk yang lain, benda-benda langit dan bumi, ada wassama, ya wasyamsi tadi ya, wassama, wan nahar, wal ardi, wa ma tohaha, wa nafsi wa ma sawaha, dan seterusnya. Ini sumpah. Nah, Allah mengecualikan setelah semua orang itu rugi, tapi ada yang dikecualikan, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang melaksanakan atau beramal dengan kesolehan, beramal yang soleh. Seringkali diartikan beramal kebaikan atau kebajikan. Itu karena keterbatasan bahasa Indonesia. Soleh baik, khair baik, hasan baik, apalagi jamil juga baik. Nah, itu karena keterbatasan bahasa manusia, terutama bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Al-Quran itu soleh punya makna sendiri, tidak sekedar baik. Soleh itu kalau secara bahasa artinya cocok. Cocok dengan situasi atau apapun. Jadi beramal yang cocok. Cocok apa? Cocok dengan syariat Allah. Cocok dengan akal pikiran manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi soleh itu baik dalam arti cocok, membawa kemaslahatan. Bahasa kita kan ada kemaslahatan. Itu juga karena kita terbatas bahasa kita. Maslahah itu artinya membawa kebaikan. Karena cocok dengan syariatnya Allah dan cocok dengan apa yang dipikirkan oleh manusia-manusia yang baik, yang bertakwa kepada Allah. Kemudian wa tawasau bil haq, berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan juga saling mewasiati, saling menasihati dengan kesabaran. Di sini wa ausa ba'dhum ba'da bil istimsaki bil haq. Jadi saling mewasiatkan agar selalu berpegang teguh kepada al-haq. Yang al-haq di sini adalah al-Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi juga disebutkan bagian dari al-haq yaitu wal amali bi ta'atillah, dan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga was-sabri ala zalik, dan juga mewasiatkan untuk selalu bersabar dalam menghadapi berbagai macam. Di sini ala zalik itu dalam berpegang teguh kepada al-haq juga perlu bersabar, dalam mentaati Allah juga perlu bersabar, sehingga para ulama membagi sabru itu ada as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah. Tapi juga as-sabru an maksiatillah, juga bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala
qadarillah. Bersabar atas ketetapan Allah, bersabar atas takdirnya Allah. Jadi ini pengecualian. Nah, semuanya baik itu tausiyah bil haq dan tausiyah bisober itu sebenarnya bagian dari amal soleh. Amal soleh. Nah, di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis kita temukan kata-kata yang berakar kata ihsan. Ternyata kalau kita dalami, ihsan itu sebenarnya gabungan dari iman dan amal soleh. Contohnya ini ayat An-Nahl 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sehingga Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Jadi ihsan itu susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berbuat kebaikan yang optimal itu ihsan. Maka ditafsirkan di sini, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu beserta orang yang bertakwa, ma'alladzina taqaw, orang yang bertakwa, yaitu orang yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang dimaksud kebersamaan Allah kepada orang yang bertakwa bentuknya apa? Di sini disebutkan bin nasri wa ta'yid. Dengan pertolongan, Allah memberikan pertolongan dan juga Allah memberikan penguatan, ta'yid, menguatkan. Jadi kalau kita berbuat kebaikan berarti kita akan diperkuat. Otomatis kita akan selalu diberi kemampuan untuk menggandakan tadi amal saleh tadi. Kalau kita selalu ihsan atau takwa dulu ya, takwa dulu. Kemudian wa ma'alladzina yuhsinun, dan berserta orang-orang yang muhsin ya, berbuat kebaikan dengan optimal, yaitu ada faraidihi, menunaikan kewajiban-kewajiban fardu-fardunya, wal qiyami bihuquqihi, dan menegakkan juga kewajiban-kewajiban dan hak-hak Allah atasnya, waluzumu ta'atihi, dan juga selalu mendahulukan, mengutamakan ketaatan kepada Allah, maka kebersamaan Allah dengan orang yang ihsan itu adalah bi'aunihi. Allah memberikan aun. Aun itu juga pertolongan. Tapi kalau aun itu pertolongan yang bisa diberikan oleh Allah dan juga diberikan oleh sesama manusia. Maka kita kan ta'awun. Ya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Wa taufiqihi, dan Allah memberikan kebersamaan kepada kita dalam bentuk taufik. Taufik itu bimbingan langsung yang diberikan oleh Allah dengan memberikan kesesuaian antara pikiran dan kehendak manusia dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi wafaqo itu artinya kesesuaian. Taufik berarti Allah menyesuaikan antara iradahnya Allah dengan iradahnya manusia. Dan juga wa nasrihi, tadi dalam takwa juga ada nasr, dalam muhsin juga ada nasr. Nasr itu pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Jadi kalau aun, mu'awanah, itu bisa dari Allah kepada hamba, tapi juga bisa kepada sesama hamba. Maka yang ada adalah ta'awanu alal birri wat taqwa. Nah, ihsan dari kata hasan tadi, hasan, jadi segala sesuatu ungkapan yang menunjukkan mubhijin marhubin. Jadi yang menunjukkan sesuatu yang dicintai, disukai oleh manusia, oleh siapapun ya. Wa dzalika salah satu adrob, dan itu ada 3 bentuk.
Yang pertama mustahsinun min jihatil aqli, jadi baik menurut akal pikiran kita, dan juga mustahsinun min jihatil hawa, baik menurut hawa nafsu. Kita sering menggunakan istilah hawa nafsu. Dan min jihatil hissi, ihsan dari segi panca indera, dari segi panca indera. Nah, ihsan itu sendiri dibagi menjadi 3, ihsan lil khal, ihsanullah lil khalqi, ihsannya Allah kepada para makhluknya, kemudian ihsanul insan ma'allah, ihsannya insan manusia kepada Allah, dan juga ihsannya insan manusia, ihsanul insan ma'al khalq. Jadi ihsannya manusia kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kata ihsan ini di dalam Al-Quran juga diulang beberapa kali ya. Misalnya dalam Al-Qasas 77 ini, bahwa kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan yang optimal, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kita. Dan kita juga dilarang untuk berbuat fasad, berbuat kerusakan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mungkin ini kita singkat saja. Nah, pengertian dan pemaknaan ihsan. Pernah apa namanya ini? Kok tertutup di tempat saya ini? Ya. Jadi apa namanya? Pengertian dan pemahaman dari kata ihsan sebagaimana konsep yang hampir tidak pernah lepas dalam kehidupan kita itu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya. Yaitu akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah, ihsan itu puncaknya, sehingga disinilah yang akan menjadi landasan dari amal soleh kita. Jadi iman dan amal soleh itu berada di dalam ihsan ini. Ya, ihsan Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah. Beribadah ini ibadah dalam arti yang sangat luas. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah amah atau ibadah umum ghairu mahdoh. Seperti Bapak Ibu melakukan perjuangan di rumah sakit kita, ada Cempaka Putih, ada Sukapura, ada Pondok Kopi, ada yang lain-lainnya, saya nggak hafal saking banyaknya sekarang berkembang RSIJ itu ya. Itu semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, dan itu juga bagian dari amal soleh kita. Maka di situ anta'budallah, kita beribadah, kita melaksanakan tugas itu seolah-olah melihat Allah. Tetapi kita tidak bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita yakin Allah selalu melihat kita. Jadi di sini Nabi sendiri mengatakan ka'annaka, seakan-akan. Berarti kita memang tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Tetapi kita yakin Allah selalu melihat kita. Itu al-ihsan. Intinya di al-ihsan itu. Tetapi al-ihsan akan terwujud juga apabila al-islamnya kita wujudkan dengan baik, al-imannya juga begitu. Nah, maka di situ ada arkanul Islam al-khamsah, rukun Islam yang 5, dan juga arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6. Dan ihsan hanya satu rukun, tapi ini justru menjadi puncaknya dan akan menjadi amal soleh kita yang akan berlipat ganda pahalanya, karena
Di dalam ayat Al-Quran seperti itu semuanya nanti kita baca. Ini hadis yang panjang, tidak usah saya baca, tentang akhbirni anil Islam, anil iman, dan anil ihsan tadi. Nah, jadi kalau kita buat segitiga, itu ihsan di puncak di atas. Landasannya iman dan perwujudannya adalah al-Islam, kemudian puncaknya di ihsan. Maka ihsan itu perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pokok adalah akhlak, tapi akhlak itu akan mewarnai akhlak dalam kepada hubungan dalam hubungan kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada sesama makhluk. Kepada sesama manusia bisa dalam keluarga kita, kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak, tapi juga dalam keluarga yang besar seperti keluarga tempat kita bekerja, kita berkiprah, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar rumah sakit kita masing-masing. Ini juga terwujud, termanifestasi dalam bentuk akhlak, yang nanti akhlak itu menjiwai perilaku kita dalam bekerja beramal soleh. Jadi ihsan ini al-akhlak al-karimah. Nah, ini sedikit perbandingan pemahaman kita, pemahaman Muhammadiyah dan saudara kita. Ya. Jadi kalau Muhammadiyah, akidah adalah pengembangan dari konsep iman, akhlak juga pengembangan dari konsep ihsan, ibadah dan muamalah dari konsep Islam, yang semuanya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tetap memperhatikan khazanah keilmuan ulama dari masa ke masa. Kalau di tempat lain, saudara kita, akidah memang itu bagian dari konsep iman, tapi mereka membatasi diri kepada ulama atau mazhab tertentu. Syariahnya juga begitu, akhlaknya, ihsannya berupa akhlak dan tasawuf dan tarekat. Muhammadiyah tidak menggunakan itu, tapi menggunakan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu al-akhlak. Nah, maka aktualisasi ihsan dalam kehidupan, yang pertama ihsan dalam makna muraqabatullah dan ma'iyatullah. Jadi kita selalu merasa diawasi dan dibersamai oleh Allah. Seperti dalam Al-Quran, surat An-Nahl yang tadi sudah kita baca, dan juga surat Ali Imran yang sangat terkenal ini ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mudah-mudahan ini sudah dimengerti maknanya. Kalau enggak nanti bisa dibuka kembali di rumah Al-Qur'annya ya. Jadi ini kebersamaan dan pengawasan Allah kepada kita. Kita selalu diawasi, dibersamai, disertai oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Tapi juga ihsan dalam makna itqanul amal, al-itqan fil amal, bekerja secara profesional. Nah, jadi di sini nanti terkait dengan menggandakan amal soleh tadi. Jadi bekerja itu, jadikan kerja kita menjadi bagian dari amal soleh kita, ibadah kita. Maka juga ahsanul amal, jadi perbuatan amal yang terbaik dan optimal. Nah, itu tadi dalam surat Al-Qasas sudah kita baca. Ayat yang lain ada in ahsantum, kalau kalian berbuat ihsan, maka ahsantum li anfusikum, itu kalian berbuat ihsan untuk diri kalian sendiri. Tapi wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat keburukan, maka juga akan kembali kepada kalian sendiri. Dalam surat Al-Mulk ya, kita hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah, mana yang paling baik amalannya. Ahsanu amalan. Jadi yang dicatat oleh Al-Quran yang terpenting ahsanu amalan,
Tapi di dalam ahsanu amalan itu sudah terkandung di dalamnya adalah penggandaan amal soleh kita. Mungkin tidak berbentuk kuantitatif ya, tapi berbentuk kualitatif. Ya. Maka Nabi juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ahabul amali adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang selalu kontinu, dawam, kontinu, wa inqalla, meskipun sedikit. Nah, ini bukan berarti kita tidak berbuat yang banyak, tapi tetap kita berbuat yang banyak, tapi juga ahsan. Nah. Kemudian kalau dalam hadis kita bisa baca, mungkin salah satu saja supaya waktunya nanti bisa dibaca di filenya, nanti saya bagikan ya. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Nah, ini Aisyah mengatakan bahwa Nabi bersabda, Allah Ta'ala sangat menyukai, Allah Azza wa Jalla sangat menyukai orang yang bekerja, idza amila, salah seorang dari kalian apabila bekerja atau melaksanakan suatu pekerjaan, ayyudkinahu, melakukannya secara itkon. Nah, itkon ini sudah jadi bahasa kita. Itkon itu tekun. Ya. Bekerja dengan tekun berarti bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau bahasa kita mungkin profesional. Ya. Maka kalau kita buat bagan, ihsan yang di dalamnya adalah amal soleh yang disertai dengan iman. Tetapi tentunya juga dengan Islamnya itu sendiri. Ya. Islam di dalam iman itu pengamalan ajaran Islam sekaligus, dan juga amal soleh artinya ini perbuatan yang tidak diperintah secara langsung poin-poinnya, tetapi memiliki nilai-nilai kebaikan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, itu amal soleh. Maka soleh tadi artinya kan cocok dengan Quran Sunnah, cocok dengan syariat Allah, cocok dengan akhlak yang diajarkan oleh Quran Sunnah, kira-kira begitu. Nah, tadi ada sisi muraqabatullah dan ma'iyatullah yang kemudian dalam praktek sehari-hari kita dengan zikrullah itu bisa menghasilkan namanya al-akhlak al-karimah. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dalam bekerja bagaimana, dalam beribadah bagaimana, dan seterusnya. Tapi juga ada al-itqan wal ahsan fil amal. Al-itqan wal ihsan fil amal. Jadi tekun, sungguh-sungguh, dan memiliki kualitas baik yang optimal di dalam bekerja. Maka akan melahirkan sikap profesional. Akhlak dan sikap profesional dalam kita hidup bersama, bermuamalah dengan sesama manusia, baik itu sesama muslim maupun dengan yang non-muslim, melahirkan sikap sosial yang baik. Sikap sosial yang baik. Jadi itu kira-kira. Nah, kemudian di dalam Al-Quran terkait kata-kata amal soleh ada kalimat yang berbunyi wa'alladzina amanu wa amilus solihat. Itu terdapat di 52 tempat atau juga 52 ayat. Artinya cukup banyak di sini bahwa amal soleh harus selalu dilandasi oleh iman, dan iman harus berbuah amal soleh. Jadi amal yang kelihatannya soleh, kelihatannya baik, kelihatannya bermanfaat bagi manusia,
tetapi tidak ada landasan imannya, itu tidak memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kira-kira seperti kalau orang memasuki perguruan tinggi misalnya. Jadi kalau seseorang itu mendaftar dengan baik, kemudian dia lulus, terdaftar resmi menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, kemudian dia mengikuti kuliah dengan baik, nilainya bagus, maka dia akan diakui nilainya itu dan kemudian mendapatkan yudisium dan akhirnya bisa mendapatkan ijazah sebagai seorang sarjana. Tetapi kalau dia tidak mendaftar, jadi dia tidak terdaftar sama sekali sebagai mahasiswa, tapi dia mencoba ikut apalagi mungkin sekarang dengan online, ikut kuliah online, kemudian ada ujiannya, dia ikut ujian. Telah diteliti oleh dosen juga nilainya bagus, tapi ternyata ketika mau dimasukkan tidak ada dalam daftar. Maka nilai yang sangat bagus dan ketekunan di dalam belajar tadi tidak ada artinya karena tidak terdaftar. Ini iman itu kira-kira seperti itu. Menjadikan amal soleh penuh makna. Jadi yang pertama, alladzina amanu wa amilus solihat, ini saya berikan contohnya saja, surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ini menunjukkan betapa indahnya iman dan amal soleh. Otomatis itu dengan kualitas ya. Amal soleh itu kualitasnya bagus. Bagus di situ artinya cocok dengan tuntunan Allah, syariat Allah, dan cocok dengan fitrah manusia itu sendiri sebenarnya, dan juga cocok dengan pikiran manusia. Maka otomatis itu akan dilipat gandakan oleh Allah dan di akhirat mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kullama ruziku minha, dan mereka selalu mendapatkan rizki berupa buah-buahan ya, di surga itu, sehingga mereka mengatakan hadzal ladzi ruzikna min qabl, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Nah, mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya diberi pasangan yang suci. Azwajun itu kalau di Kementerian Agama diartikan istri-istri, itu sebenarnya pasangan ya. Yang laki-laki dapat pasangan di surga, yang perempuan juga pasangan di surga juga. Bisa jadi pasangan itu yang ada di dunia dulu, tetapi disucikan oleh Allah. Ya. Azwajum mutahharah. Dalam tafsir yang lain disebutkan suci itu ya, kalau di sini disebutkan ya, suci itu, pasangan yang suci itu mingkulli alwanid danas. Jadi suci dari segala kotoran, warna-warni yang kotor yang bisa dilihat secara panca indera, tapi juga suci dari segala najis seperti kalbauli wal haidi. Jadi kalau ini perempuan berarti perempuan di surga tidak haid, ya. tidak ada datang bulan, tidak ada keluar air kecil, ya, keluar kencing. Tapi juga suci secara maknawi, tidak ada kata-kata kotor seperti dusta dan akhlak yang baik, yang buruk ya, tidak ada akhlak yang buruk. Jadi pasangan kita pasangan yang selalu baik. Kalau di dunia mungkin beda. Kalau di dunia mungkin
keluar kentut saja baunya sudah enggak karuan. Mungkin kalau di surga mungkin ada kentut tapi kentutnya wangi mungkin. Wallahu a'lam. Jadi itu iman dan amal soleh selalu berdampingan, setidaknya ada di 52 ayat. Kemudian yang lain ada juga ini amana wa amila solihah. Amana wa amila solihah. Itu ada 10 tempat atau 10 ayat. Contohnya ini dalam surat Al-Kahfi. Saya kira tidak usah saya baca ya. Amana wa amila solihan. Ada juga yang amalan solihan. Amalan solihan. Ini ada di dalam surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila solihan. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal dengan amal yang soleh, faulaika yubaddilullah sayyi'atihim, maka mereka itu akan digantikan oleh Allah segala keburukannya dengan hasanat, dengan kebaikan. Jadi dosa-dosanya akan terhapus dan digantikan dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ini tafsirnya sangat bagus kalau kita baca ya. Tapi waktunya mungkin kita batasi. Jadi di sini Allah katakan wa kana Allah ghafuran rahima. Ghafuran di sini liman taba. Allah mengampuni kepada orang yang bertaubat. Rahiman, dan Allah menyayangi hamba-hambanya ketika berdoa ke atas doanya dan memohon melaksanakan ketobatan kepada Allah ba'da mubarazatihi, setelah dengan nyata melakukan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan pun akan diampuni oleh Allah Ta'ala karena bertaubat. Ini strategi ihsan dalam kehidupan bersama, baik keluarga maupun lembaga, strategi dakwah, strategi tazkirah, saling mengingatkan, taklim, membelajarkan, memberikan penghargaan, memberikan sanksi. Suaranya hilang ya. Dan keteladanan bagi para pemimpin. Keteladanan dari para pemimpin. Ini saya kira ayat-ayatnya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Ya. Jadi dalam kita menggandakan amal soleh, kita kuatkan ihsan kita, dan dalam kehidupan bersama setidaknya ada 6 hal yang bisa kita lakukan, yaitu dakwah, tazkirah, dakwah itu mengajak, menyeru, tazkirah itu mengingatkan, taklim mengajarkan, memberikan ilmu, kemudian juga di samping itu memberikan penghargaan. Allah saja juga memberi penghargaan, la in syakartum la azidannakum, tapi juga wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ada sanksi hukuman. Kemudian juga keteladanan yang diberikan oleh para pemimpin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi para Bapak Ibu sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mungkin kalau ada diskusi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Dr. Samsul Hidayat atas pemaparan materinya mengenai tentang melipat gandakan amal soleh. Ya Ustadz, di sini ada satu pertanyaan di chatting dari Ibu Aminah. Tapi rasanya pertanyaan dari Ibu Aminah sudah terjawab dengan pemaparan Ustadz tadi, yaitu berkenaan dengan apakah beramal soleh itu perlu adanya landasan keimanan.
Artinya tidak boleh asal-asalan dalam melakukan amal soleh supaya tidak menjadi sia-sia. Jadi insya Allah pertanyaan sudah terjawab Bu Aminah ya. Iya, sudah terjawab tadi. Baik, Pak mungkin Sugi, selanjutnya. saya mau tanya Pak Sugi. Ya, silakan Pak Waluyo. Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan ini. Kadang kan ada orang itu beribadah mahdoh ya, itu tuh semangat. Ya. Nah, tetapi begitu bermuamalah seperti kami di rumah sakit ini, kadang tak, gimana ya, kurang semangat gitu. Nah, ini bagaimana mengkolaborasikan supaya sholatnya semangat, misalnya tadarusnya semangat, tetapi juga bermuamalahnya juga semangat gitu, supaya bisa melipat gandakan selain bahwa kita beribadah kepada Allah dengan mahdoh itu tadi, kemudian bermuamalah juga disadarkan bahwa ini juga akan membawa pahala yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk Ya. menjawab. Jadi ada orang ibadahnya sepertinya tekun ya, khusyuk sepertinya orang lain lihat khusyuk, tetapi dalam bekerja, dalam bermuamalah kurang ya. Jadi tadi kan ibadah itu pelaksanaan dari arkanul Islam ya. Yang itu harus dilandasi juga dengan al-iman. Dengan al-iman sehingga nanti akan menghasilkan tingkat berikutnya yaitu tingkat ihsan. Sehingga anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini berarti nanti tidak hanya dalam masalah ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdohnya kelihatan khusyuk itu mungkin bisa jadi hanya kelihatan, kita tidak tahu. Manusia yang melihat itu tidak tahu persis. Yang tahu Allah. Maka kalau kita coba beribadah itu dengan ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, insyaallah akan berimplikasi dan berefek kepada kinerja kita, dan itu kinerja kita akan menjadi amal soleh yang berlipat ganda. Tapi kalau belum, berarti kita perbaiki, salatnya diperbaiki juga, dan yang penting kita saling menasehati. Tadi strategi 6 strategi ya, ada ad-da'wah, ada at-tazkirah, ada at-ta'lim, tapi juga ada penghargaan, reward, tapi juga ada sanksi, punishment dari para pimpinan. Insya Allah bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan ya. Itu yang Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya Ustaz mau tanya. Satu terakhir Ibu ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, apakah penting niat yang ikhlas dalam beramal salih supaya tidak terjadi riya dalam beramal? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu ikhlas niyah itu sangat penting. Pendiri Yahya dengan mengutip kata-kata dari Imam Al-Ghazali yang pernah mengatakan, kullu nasi mauta, kullu nasi halaka il ulama, wal ulama mutakhayyirun illa milun, wal amiluna ala wajalin illal mukhlisun. Ini kata Kiai Dahlan di dalam menanamkan nilai-nilai ikhlasan kepada para murid-murid beliau, juga sahabat beliau dalam merintis Muhammadiyah dulu. Mengatakan kulun mauta, semua manusia itu hakikatnya mati.
ilal ulama, kecuali orang yang berilmu. Nah, jadi manusia itu mati, tetapi kalau punya ilmu menjadi hidup. Maka yang pertama diberikan kepada Adam, Allah katakan wa 'allama Adamal asma'. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Adam al-asma', dimulai dari nama-nama dan makna-maknanya. Jadi dalam tafsir al-asma' itu tidak sekedar nama-nama, tapi nama-nama dan maknanya. Jadi nama ini, nama itu yang malaikat tidak diberitahu. Justru Adam yang dikasih tahu. Wa 'allama Adamal asma'. Jadi orang yang hidup, hakikatnya hidup adalah orang yang berilmu. Kalau nggak punya ilmu, kata Al-Ghazali yang dikutip oleh Kiai Dahlan, hakikatnya mati. Tapi orang yang berilmu, wal ulama mutahayyir, orang yang berilmu itu bingung, ya, dalam keadaan bingung. Illal amilun, kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Jadi ilmunya diamalkan dengan baik. Orang yang sudah berilmu dan beramal ala wajalin, dalam keadaan guncang, gelisah. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, murni, hatinya murni kepada Allah Ta'ala saja, tidak mengharapkan yang lain, baru dia menjadi orang yang hidup, orang yang kemudian tidak bingung, tidak goncang, tapi menjadi orang yang mantap, ikhlas. Nah, memang ikhlas itu kita tidak bisa mengetahui hakikat. Kelihatannya orang ini kok seperti ikhlas, ya, itu, tapi kan yang tahu ikhlas itu Allah Ta'ala dan mungkin kita sendiri. Itulah maka ketika Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ikhlas, maka Nabi juga menjawab seperti jawaban ketika Nabi ditanya tentang kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi kemudian malaikat Jibril menjelaskan dan itu menyampaikan apa yang diperoleh dari Allah Ta'ala. Al-ikhlasu min asrori. Ikhlas itu merupakan rahasianya Allah. Jadi ikhlas itu rahasianya Allah. Kita sendiri, ya kita tahu, kita hanya melihat gejala-gejalanya. Gejalanya kelihatannya ikhlas, ya sudah kita doakan mudah-mudahan betul-betul ikhlas. Begitu. Jadi yang tahu hakikat ikhlas itu memang hanya Allah Ta'ala, sehingga dalam hadis itu dikatakan al-ikhlasu min asrori. Jadi hadis itu hadis qudsi. Ikhlas itu bagian dari rahasianya Allah yang hanya diketahui. Ini barangkali siapa tadi, Bu Aminah, ya. Ikhlas itu sangat penting. Ikhlas itu sangat penting. Maksudnya niat yang ikhlas, Ustaz. Ya, niatnya ikhlas. Ya. Dalam hati kita betul-betul ikhlas. Ya, benar. Jadi itu kita upayakan, kita usahakan. Nah, karena kan kita tidak tahu hakikatnya. Kita sudah berusaha ikhlas, insya Allah Allah akan menghargai usaha kita. Baik, cukup, Ustaz? Baik, terima kasih, Ustaz. Iya, terima kasih. Baik, Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena berhubung waktu kita yang terbatas dan juga kita sudah berada di akhir waktu perjumpaan kita di pagi hari ini dalam rangka kajian Selasa pagi, maka jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan kembali, ya, nanti bisa kita lanjutkan pada momen-momen berikut. Untuk materi sudah saya share di grup chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendownload bisa di-download di forum chat yang sudah saya share. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kajian Selasa pagi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Samsul Hidayat MA memberikan pelayanan baik kepada saudara-saudara kita dalam rangka mencari kesempatan
penyembuhan di Rumah Sakit Islam Jakarta dan juga di masyarakat, insya Allah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Samsul Hidayat atas waktunya yang berkenan berbagi ilmu bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berjumpa. Dari Alhamdulillah awal ya. alamin. Jangan lupa lagi. Subhanaka Allahumma wa